Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, belum ada yang lagi. Baik teman-teman semua, belum memang lama deh baruan itu. Belum. Oh, ini. Enggak. Oke, terima kasih. Malam ini kita selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung. Kita akan sharing-sharing teman-teman ya. Coba saya bicara. Yang baru bergabung. Ya, assalamualaikum. Sharing teman-teman ya. Enggak kedengeran. Assalamualaikum. Oh tidak lalu dia. Coba saya bicara. Betul. Iya. Ya, assalamualaikum. Oke. Baik teman-teman, ada 6 orang yang baru bergabung. Welcome dalam acara Karir Talk dari Tadullah Pemuda dan Lokor Sultan. Insya Allah ke depan kita akan fokus untuk edukasi tentang pengembangan karir ya. Malam ini kita akan sharing ya tentang karir yang dengan tema apa temanya? Malam Temanya ini masih ingat? remote work. Ya, tema malam ini bisa dilihat di sini. Sini temanya. Apa temanya kita malam How hari ini? to start a remote career Nah. from scratch. Jadi bagaimana malam ini kita sharing tentang bagaimana kita bisa bekerja remote ya, tentu dengan penghasilan lumayan lah ya. Biasa penghasilan remote itu berapa? Tergantung ya, dari 1 digit sampai 3 digit. 3 digit. Tergantung. Ini ya malam ini kita akan Tergantung sharing sih. Kebetulan ini narasumber kita lumayan banyak pengalaman di bidang remote ya, pekerjaan remote. Tentu kita akan gali lebih dalam bagaimana sih kita bisa bekerja secara remote ya. Tentu ada step by step dengan apa yang harus kita siapkan. Mungkin nanti untuk sesi diskusinya bisa bertanya di kolom komentar ya teman-teman. Ya. Bisa kita mulai narasumber? Ya. Boleh. Malam ini kita diisi oleh narasumber yang bernama Siti Dewi Rahayu. Beliau sebagai freelancer ya dan owner dari Eocraft. Betul Ibu? Yeah. Dia berpengalaman sudah berapa tahun untuk bekerja sebagai remote? Kerja remote as a freelancer itu dari 2021. Oh, 2021 teman-teman. Ini kerja remote-nya. Ya. Oke, berarti 21, 2, 3, 4, ya hampir 3 tahun pengalamannya. Ya. Kurang lebih. Ya baru bergabung teman-teman. Selamat bergabung teman-teman ya. Kita share dulu ke grup boleh. Ya, silakan. Oke, ada kami Al-Azam nih. Kader kami nih. Saya share. Oke, ya. Sudah kita share. Selamat bergabung teman-teman yang baru bergabung ya. Kita bisa mulai? Boleh. Oke. Kira-kira menurut narasumber sendiri, ya biasa dipanggil Kak Sidera ya, Siti Dewi Rahayu, disingkat Sidera ya. Mungkin teman-teman mahasiswa, oke ya, teman-teman mahasiswa di lembaga dakwah ya sering mendengar nama Sidera, inilah beliau ya. Sidera, ini saya panggil kakak atau apa? Oke. Narasumber kita sudah siap? Ya, siap. Oke. Kira-kira apa langkah pertama yang kita siapkan bagaimana kita memulai pekerjaan remote ya? Bisa dijelaskan dulu sih bagaimana sih itu pekerjaan remote? Oke. Apa sih yang dimaksud itu Remote work. Ya, remote work. Ya. Silahkan mungkin. Oke. Pertama-tama mohon maaf ya, ini pertama kalinya saya live. Biasanya kalau online itu ngisinya dari Zoom atau Google Meet. Nah, ini baru pertama kalinya, jadi mohon maaf ya agak sedikit kaku. Jadi tadi ditanyakan tentang apa sih itu remote work. Sebenarnya ya sama seperti pekerjaan kalau kita kerja di kantor ataupun kerja yang lainnya, intinya kerja di kantor lah ya, kayak kerja pada umumnya gitu. Nah,
Tapi kalau remote work artinya kita kerja jarak jauh, artinya mungkin perusahaan kita ada di kota lain atau mungkin di luar negeri dan kita kerjanya bukan dari kantor tapi bisa dari rumah atau dari mana saja gitu. Nah, kurang lebih seperti itu remote work. Jadi pengertian tentang remote work itu bagaimana kita ini bekerja bisa biasa kalau di zaman kayak di tahun-tahun COVID itu kan di WFH ya, kerja dari rumah ya. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita bagaimana bekerja dari rumah saja atau di mana saja sih. Misalnya pekerjaan ini mungkin generasi Z lebih menyukai ya pekerjaan remote work ini karena pekerjaannya itu tidak terikat oleh tempat ya. Jadi bisa bekerja di mana saja, di rumah. Biasa kalau anak-anak sekarang itu sukanya mungkin kerjanya sambil di warkop. Maka tidak heran kalau anak sekarang itu bisa saja dia dapatkan penghasilan walaupun dia mungkin sering sering nongkrong di warkop, tapi dia bisa menghasilkan dolar misalnya karena ada pekerjaan remote work sekarang. Nah, kita mulai kira-kira pengalaman dari si daerah sendiri itu di kerja remote work-nya itu di mana? Oke. Saya ya berarti sharing tentang pekerjaan remote work saya itu seperti apa. Dulu saya mulai dari 2021 sebagai training artificial intelligence di bidang linguistik. Jadi ada beberapa part jadi anotator dan transcriber. Nah, untuk beberapa project artificial intelligence dari Xiaoyin ataupun dari Love 2.0. Nah, itu spesialisasi saya untuk training artificial intelligence. Lainnya juga sebagai translator untuk bahasa Inggris ataupun bahasa Korea, entah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau Korea ke bahasa Inggris, yang kayak begitu. Terus pernah sempat juga jadi kerjanya bukan freelancer gitu ya, jadi memang jadi staff gitu di salah satu startup company di Singapura. Cuma karena kebetulan sudah menikah dan mau fokus untuk ngurus rumah tangga dan usaha juga, jadi cari yang kerjanya in time gitu, yang project satu kali selesai gitu. Jadi kemarin sempat untuk resign untuk kerjanya di Singapura. Nah, itu ya kurang lebih seperti itu sih. Ini pekerjaan ini kan mungkin generasi milenial, generasi Z itu akan menyukai semuanya pekerjaan. Karena kenapa? Lebih fleksibel, tidak terikat ya. Makanya kalau beberapa riset itu anak muda sekarang atau generasi Gen Z sekarang itu sukanya pekerjaan yang tidak terlalu tertekan gitu, lebih bebas lah pekerjaannya. Makanya kalau teman-teman mungkin nanti dari Kak masuk di mana sudah daftar begitu. Oke, nanti kita akan share ya, akan share bagaimana sih bisa kerja remote dari mungkin kalau si daerah tadi itu bekerja di perusahaan Singapura ya. Waktu itu nama perusahaannya apa ya? Togoparts. Tokopart. Beliau bekerja hampir berapa? Hampir setahun ya. Lumayan lah karena gajinya dolar ya. Dia kerjanya dari rumah. Nah, nanti kita akan share bagaimana dia bisa apply ya, di apa saja dia persiapkan dan dia play-nya di mana. Nanti kita akan share. Sebelum kita lanjut, teman-teman, silakan mungkin bisa bantu tap-tap layarnya atau silakan share dulu ya, teman-teman. Silakan share sebelum saya buka sesi diskusi. Ya. Di akhir acara ada door prize juga. Di akhir acara sebenarnya ada door prize, teman-teman. Ini jadi agak lama bisa dipantengin terus. Silakan dipantau terus sampai akhir karena kita ada door prize sebenarnya. Ini perdana ya, teman-teman, perdana ya. Mungkin di awal-awal. Oke, thank you yang baru bergabung. Puang Ambo, ada ini, ada Firda, ini anak kami juga, ada 5 orang. Oke, selanjutnya kira-kira selama bekerja di Tokopat itu remote dari rumah, apa sih yang misalnya selain misalnya itu yang bikin membedakan itu kalau misalnya pekerjaan lain itu kita masuk kantor. Nah, kalau remote work ini kan bebas nih. Nah, kira-kira apa sih kekurangannya kalau bekerja remote work ini? Ada nggak yang kekurangan biasa? It's not fair kalau cuma bilang kekurangannya aja ya, tapi kekurangan sama kelebihannya kalau kita tuh kerja remote. Apa kekurangan dan kelebihannya? Nah,
Yang enak-enaknya dulu, Nah, apa yang susah-susahnya dulu? Mau yang biasanya itu dijelaskan? yang maunya orang yang enak-enaknya dulu, yang senang-senangnya dulu. Oke, kalau yang senangnya dulu, pertama kerja, karena kebetulan kerja remote saya ini kerja di perusahaan di luar negeri yang secara apa namanya, kurs mata uangnya jauh lebih tinggi daripada Indonesia. Jadi gaji saya di atas UMR, even UMR Jakarta Hmm. gitu ketika itu. Dan saat ini pun juga jadi freelancer untuk trainer artificial intelligence juga seperti itu. Nah, terus yang kedua, enaknya saya bisa kerja di mana aja. Nggak harus di rumah, saya bisa kerja. Bahkan dulu saya kayak misalnya liburan, saya bisa sambil kerja begitu. Yang penting kerjanya beres. Karena saya staff, karena itu kayak apa namanya, perusahaan yang memang punya jadwal jam Ya. kerja, karena kebetulan itu yang kemarin di startup itu ada jamnya gitu ya, dari jam 12 sampai jam 5. Jadi memang harus stay online di jam sebegitu. Nah, terus tapi ya sama lah kayak kita kerja di kantor kan, pasti kita disuruh dengan waktu itu. Terus enaknya lagi ya, selain kerja di mana aja, gajinya terus Gajinya dolar. gajinya dolar. Oh, ini gajinya dolar, teman-teman. Ya. Terus habis itu apalagi enaknya? Enaknya saya bisa apa namanya? Kalau misalnya ada urgent dari, maksudnya urusan keluarga lah, atau pengen bareng teman-teman, bebas mau keluar kapan aja, yang penting saya bisa dihubungi oleh teman-teman rekan tim saya gitu. Terus itu sih enaknya. Jadi maksudnya apa namanya, ya lebih bebas aja secara waktu, kita sendiri yang ngatur. Kita sendiri yang ngatur ya. Tapi buruk-buruknya sebenarnya buruk-buruknya itu karena kita itu kerjanya nggak ada kantor, biasanya mostly itu di rumah gitu. Jadi tidak bisa memisahkan antara, itu agak kesulitan ya. Ini jadi kendala orang-orang yang kerja remote, work from home gitu ya, atau WFA, atau mau kerja di mana saja, dia nggak bisa bedain mana kehidupan, agak sulit untuk bisa misahin gitu antara kehidupan personal sama kehidupan pekerjaan gitu. Jadi akhirnya sometimes agak merasa capek sendiri begitu. Itu karena dulu durasi kerjanya yang memang kayak ada batasan gitu kan, maksudnya ada jam jadwal kerja, bukan seperti freelancer atau pekerja bebas aja gitu. Itu bedanya sih, kalau kita itu kerja jadi dalam bentuk staff sama seperti kerja di kantor, tapi bukan dia bentukannya freelancer bebas seperti saat ini yang cuman ada berarti ada ini jam tertentu juga kita harus bekerja, misalnya jam 9 sampai jam 11 itu. Karena kebetulan itu kan waktu lalu emang kerjanya jadi staff, memang benar-benar ini, bukan kemudian di hire untuk satu project yang selesai. Jadi ada dua ya tipe remote work itu. Kita kerja memang benar-benar langsung di hire perusahaan, memang kerja seperti orang kerja di kantor, sama kita kerjanya itu nggak ada batasan waktu, yang penting jobnya kelar aja gitu. Jadi kalau yang seperti jobnya kelar aja tuh ya kita sebenarnya lebih santai gitu. Yang penting job kelar, mau setelahnya mau ngapain itu suka-suka kita. Tapi kalau yang kita kerjanya ya sama seperti kerja di kantor itu tadi, ya memang agak susah dalam manajemen waktu jadinya. Itu sih buruknya, tapi kalau menurutku lebih banyak asiknya sebenarnya. Ya. Tertarik ya mengenai remote work ini. Saya mungkin hampir 1 tahun lebih juga remote secara online. Kebetulan saya juga remote work itu di BSI ya, sebagai fasil ya, di Unhas sama ITS. Jadi saya juga, walaupun sebenarnya kerja remote work ini itu orang kebanyakan tidak tahu sih, padahal banyak ya. Kemarin saya saja itu hampir 2 project ya. Ini hampir saya dikontrak 2 tahun untuk kerja remote work juga. Nah, dan memang itu lebih banyak fleksibel waktunya ya. Dan kekurangannya sih mindsetnya orang itu
macam kita ini tidak ada kerjaan saja. Maksudnya seakan-akan kita tidak bekerja sebenarnya. Makanya sih kalau di sisi negatif, mindset orang lain saja tentang kita, ya, gitu. Biasanya kan begitu. Makanya sekarang mindset apa ya? Kalau misalnya kalau yang lagi viral-viral biasanya, dia kerja apa tiba-tiba beli ini, dia tidak tahu kalau kita ini pekerjaannya freelancer dan remote work kan. Itu paling ya mindset orang itu begitu, yang negatifnya. Namun ini yang kemudian teman-teman kalau teman-teman tertarik, kita akan gali bagaimana kira-kira caranya ya, apa saja yang disiapkan nih. Menurut Kak Sidera ini, ya, apa yang harus disiapkan? Ya. Yang pertama, yang paling penting itu skill. Skill dulu yang harus kalau kita mau merambah pekerjaan bukan hanya di bidang di Indonesia saja, skill yang paling penting adalah kemampuan bahasa gitu. Terutama bahasa Inggris. Kalau kamu punya kemampuan bahasa lain, itu akan jadi nilai plus juga gitu. Even bahasa daerah itu tuh bisa jadi peluang untuk bisa kerja remote untuk salah satunya training training artificial intelligence as a transcriber, atau notator gitu. Nah, ini kita lagi menangkap project itu lebih ke pekerjaan transcriber ya. Itu kita mengartikan bahasa daerah dalam bahasa Indonesia. Itu istilahnya begini. Kita bekerja, gimana sih itu pekerjaan yang transcriber itu? Itu kan remote work juga. Ya, tapi di sisi lain itu pekerjaan yang fleksibel ya, lebih ke karena tidak ada waktu ditentukan kan. Itu juga sebenarnya banyak ya pekerjaan remote work ini, cuma macam-macam jenisnya ya. Kalau yang tadi di Tokopedia itu yang sifatnya masih ada jadwal tertentu pekerjaannya, mungkin jam 9 hari setiap hari Rabu. Ada juga yang sekarang ini yang kita rencana ini garap itu transcriber itu lebih ke fleksibel ya waktunya, karena ya kapan misalnya satu proyek, misalnya satu video kita translate oleh dikontak sama Google atau ini ya AI-nya, ya misalnya kalau satu proyek selesai, video selesai, ya sudah kita bebas. Semakin banyak kita cepat selesaikan, ya semakin banyak juga yang kita dapat gitu. Oke. Perlu juga teman-teman ketahui pekerjaan remote itu bukan hanya satu gitu. Misalnya kemarin saya kerja di startup itu sebagai social media manager. Terus ada juga yang sebagai virtual assistant. Jadi asisten virtual gitu, nge-arrange jadwal dan lain sebagainya. Ada juga jadi data entry. Ada juga jadi tadi ya kayak trainer untuk artificial intelligence. Ada juga ini yang paling sering banyak dicari sama orang luar juga, editing video. Terus habis itu jadi editor kan. Terus untuk SEO gitu. Terus habis itu juga data analis itu juga sering dibutuhkan, translator terus atau penerjemah gitu ya. Terus habis itu juga ada yang dibutuhkan juga UI UX designer. Itu biasanya paling banyak dibutuhkan remote dari luar. Social management ya. Social media manager. Social media manager. Itu kemarin juga sempat ini dikontrak ya. Jadi pengelolaan sosial media itu sangat banyak peluangnya untuk remote work ya. Kebetulan beliau hampir 1 tahun dikontrak di bidang social media management ya. Ya. Jadi tadi nyambung lagi yang tadi ya. Pertama kan yang tadi saya sampaikan tentang hal yang paling penting itu skill. Itu penting banget gitu. Jadi kemampuan kalau kita mau merambah keluar berarti bahasa Inggris itu penting, karena bagaimana cara kita berkomunikasi dengan klien atau orang yang akan menggaji kita, meng-hire kita, mempekerjakan kita kalau kita nggak punya bahasa yang bisa saling nyambung gitu. Nah, jadi bahasa Inggris itu harus kalau mau remote worknya luar. Tapi kalau seperti di Indonesia, Kak Aksyar, kalau remote worknya di dalam negeri ya bahasa Indonesia. Intinya yang penting public speakingnya bagus. Ini Kak Sidera ini dia skalanya sudah internasional ya, karena dia di hire oleh perusahaan luar negeri ya, di Singapura ya. Singapura yang sekarang proyek sekarang dari Turki. Dari Turki. Kalau yang kemarin itu dari Singapura, dia di hire perusahaan Singapura dan kerjanya remote luar juga dari rumah. Ya, kalau saya sih masih skala di Indonesia saja. Mungkin di NGO ada juga yang kayak
Maxima gitu. Ada juga kemarin sih saya sempat di dampak sosial juga di hire, di Tisgo Green juga saya di hire juga, tapi sifatnya online ya. Maksudnya kebanyakan saya bekerja itu ya kayak mendampingi untuk video juga, itu by project juga sebenarnya. Kemarin di Tisgo Green ada 3 perusahaan di Indonesia yang Tisgo Green, Maxima, dan terakhir ini di BSI Scholarship saya sebagai fasilitator online juga di ITS dan di Unhas gitu. Nah, selain soft skill, tadi kan soft skill ya. Tentu kalau kita mau kerja remote teman-teman, skill yang harus kita punya. Makanya ke depan ini ada 30 skill soft skill yang akan dibutuhkan di 30 tahun di 5 tahun atau 10 tahun terakhir nanti ini. Salah satunya social media management, itu tadi social media dan data analysis, dan apa tadi selain itu kebanyakan di hire itu social media management, design, data analysis, itu yang kebanyakan 3 ini. Ya, kalau tadi Kak Sidera itu lebih fokus ke social media management yang di hire. Nah, teman-teman bisa juga masuk di data analis, atau yang lebih gampang itu adalah translate. Jadi translate bahasa daerah. Gitu. Teman-teman bisa nanti kita kalau mau teman-teman mau linknya nanti kita akan share ya. Makanya teman-teman ajak sebanyak-banyaknya teman-teman ke grup teman-teman, WA teman-teman. Kita akan share link-link untuk teman-teman bisa bekerja remote ya. Nanti kita akan share websitenya dan di-apply di mana ya. Gitu. Yang penting teman-teman harus siapkan dulu soft skill-nya. Bahkan kita siap akan sharing mendampingi teman-teman di mana teman-teman mau bekerja di perusahaan apa. Kita akan misalnya kalau teman-teman punya skill dulu, kita di data media sosial management atau data analis atau desain. Atau kalau teman-teman tiga-tiganya tidak ada, minimal teman-teman mau update dulu skillnya, misalnya dari bahasa Inggrisnya atau mau jadi translate bahasa daerah. Mungkin ada dari Maluku atau ada dari mana yang kemarin kita mau Tenggarong. Teman-teman mungkin mau translate bahasa Tenggarong bisa juga. Itu by apa itu? Dia by video ya. Satu video biasanya berapa dibayarnya? Bukan video, audio. 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 Jadi per 60 menit, 60 menit itu $62. $62. Berarti sekarang dolar taruhlah 15. 16 ya. 16 kali 60 berapa tuh? Sekitar 16 tambah kali 16 kali $60. Nah, itu dolar gajinya teman-teman. Itu pekerjaan yang simpel, itu yang lebih ke transcriber ya. Itu yang paling tidak butuh skill banyak. Kalau tadi tiga-tiga itu mungkin kayak lebih ikut pelatihan dulu, tapi kalau yang translator ini minimal teman-teman tahu bahasa Indonesia yang baku ya. Itu sebenarnya kalau transcriber tergantung sih bintangnya perusahaan artificial intelligence-nya, dia ini mau lagi nge-training apa nih untuk artificial intelligence-nya. Misal kalau dia ini mau training untuk bahasa daerah itu, misal bahasa Kaili ya, dia mau training untuk bahasa Kaili. Biasanya artificial intelligence ketika kita sebagai si trainernya itu, transcribernya itu akan nge-transcribe, menuliskan audionya sama seperti apa yang diucapkan di audio itu gitu. Nah, ada juga yang kita disuruh untuk translate-nya biasanya dari bahasa daerahnya ke bahasa Inggris misal gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Macam-macam berarti. Berarti kita hanya mentranslate itu bahasa daerah ke bahasa Indonesia begitu, atau juga ada juga mentranslate dengan bahasanya yang sama, ya kan, bahasa yang sama, gitu. Jadi berbentuk audio dan kita translate-nya dengan bahasa lokal juga, bahasa yang sama juga itu bisa ternyata. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau ingin ditanyakan silakan klik di kolom komentar ya teman-teman. Silakan yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjut ya. Tadi ini ada yang bertanya mengenai bagaimana cara daftarnya, daftarnya itu bagaimana? Ini dari pengalaman saya saja ya, saya tidak bisa bilang bahwa ini akan bisa berhasil sama setiap orang gitu, karena selain kita punya kemampuan skill yang dibutuhkan dari klien, apa yang diharapkan klien, yang kedua adalah kalau menurutku keberuntungan juga itu sangat berpengaruh dari pengalaman saya gitu. Nah, saya pertama kali itu
ini pengalaman saya pertama kali tuh dapat pekerjaan dari apa namanya dari luar gitu, sebagai freelancer, karena pekerjaan pertama saya itu sebagai transcriber itu yang dari 2021 tuh, mulai sebelum saya kerja di startup company Singapura. Nah itu dapatnya dari Upwork. Mungkin di sini ada yang pernah dengar Upwork. Nah, Itu sejenis, itu aplikasi atau web? itu aplikasi, kita bisa download di Play Store atau App Store. Nah, itu teman-teman. Atau bisa Silakan buka di web dibuka juga. sekarang teman-teman. Upwork. Aplikasi apa? Upwork. Upwork. Tulisannya UPWORK. Nanti kalau mau minta anunya silakan DM ya teman-teman di akun ini. Sebenarnya banyak apa ya, aplikasi sejenis untuk kita bisa dapat kesempatan untuk bisa kerja di luar. Entah itu akan jadi side job kita atau pekerjaan sampingan kita atau jadi pekerjaan utama kita. Selain Upwork ini ada banyak lainnya begitu. Waktu lalu saya pernah hire untuk desainer buat startup, company startup saya itu, hire-nya orang nyarinya dari Fiverr. Ada juga aplikasinya namanya LinkedIn ya. LinkedIn itu biasanya paling banyak orang pakai gitu. Tapi bagi saya, kalau di saya gitu secara pribadi, saya tidak pernah work di situ gitu. Saya worknya di Upwork. Saya bisa berhasil dapat kerjaannya dari Upwork. Ada juga namanya Guru. Ada juga mungkin yang Indonesia ada 1000 Lancer. 1000 Lancer. Ini kalau yang di Indonesia kalau mau bekerja freelance itu di 1000 Lancer itu bisa juga. Mungkin kita lulus, tapi saya tidak. Kalau kita lulus di lebih kebanyakan ini sih loker biasa saja gitu. Kalau saya juga ikuti juga IG-nya dan juga aplikasinya. Saya sempat juga dikontrak untuk sosial medianya di Kita Lulus. Nah, tapi yang menarik itu tadi yang Upwork itu ya. Itu ya apa saja yang diisi di situ? Apa saja yang disiapkan? Upwork itu ya kalau menurut saya kurang lebih sama dengan LinkedIn, tapi bedanya kalau LinkedIn itu kita bisa connect dengan orang-orang yang misalnya satu satu alma mater dengan kita gitu kan, maksudnya di universitas yang sama, atau mungkin ada kenalan kita di universitas lain, bisa dikonekkan kan gitu. Nah kalau di Upwork itu kita bangun personal branding sendiri begitu ya, hampir sama lah dengan Fiverr juga. Itu bisa dikonekkan ke LinkedIn juga kalau di Upwork. Jadi kalau Upwork itu yang harus kita siapkan, yang pertama profile kita harus sesuai dengan niche yang kita mau tunjukkan ke klien yang kita berekspektasi akan meng-hire kita. Misal kalau kita itu punya kapasitas di bidang translator, maka tonjolkan apa aja yang bisa menunjang pembuktian kalau kamu itu adalah translator. Misal CV-nya pernah ada sertifikat yang menunjukkan kemampuan bahasanya, atau pernah melakukan pekerjaan sejenis sebelumnya di masa lampau begitu. Tapi itu pakai bahasa Inggris semua ya? Iya, bahasa Inggris. Itu dia teman-teman, bahasa Inggris. Jadi di aplikasinya itu pakai bahasa Inggris teman-teman. Ya, kecuali teman-teman mau bekerja remote yang mungkin di perusahaan di Indonesia saja, itu mungkin ada aplikasi yang kayak Kita Lulus atau LinkedIn ya. LinkedIn atau apa lagi? 1000 Lancer. 1000 Lancer. 1000 Lancer itu teman-teman kalau mau teman-teman kerja remote ya, remote work itu di nasional atau misalnya di Indonesia saja itu bisa di 1000 Lens. Kalau tadi yang si Dera bilang tadi itu di Upwork itu ya. Upwork. Nah, itu bekerja di perusahaan luar negeri teman-teman. Tapi basic teman-teman itu harus bahasa Inggrisnya dulu diselesaikan. Ya, minimal bahasa Inggris dulu kalau teman-teman bisa bahasa Inggris, karena semua toolsnya itu yang diisi itu pakai bahasa Inggris. Namun sekarang kan banyak media nih ya. Teman-teman bisa pakai translate juga sebenarnya. Cuma kan pasca mengisinya kan pakai bahasa Inggris, sekarang kita bingung ini. Saya kalau isi aplikasi atau web itu pakai bahasa Inggris, karena pakai translate juga sebenarnya. Cuma masalahnya pekerjaannya yang kemarin itu kan semuanya pakai bahasa Inggris juga ya. Kalau perusahaan luar negeri itu rapatnya pakai bahasa Inggris, aplikasi itu aplikasi Upwork aplikasi. Ya, aplikasi. Upwork itu aplikasi ada di Play Store nggak? Ada di Play Store, ada di App Store, bisa juga langsung kalau kita mau bukanya lewat laptop, tinggal klik aja di Google Upwork. Tulisannya UPWORK. Itu.
Kalau memang belum jelas teman-teman nanti di DM ya nama aplikasinya, bisa di DM. Silakan di DM teman. Tadi karena Kak Aksyar itu nyenggol tentang apa namanya apa harus bahasa Inggris. Sebenarnya ada ini life hacknya salah satu karena saya pernah tadi kan sebelumnya saya bilang saya pernah hire untuk perusahaan buat UI UX designer. Nah dia ini nggak bisa bahasa Inggris, tapi karena pekerjaan ini nggak membutuhkan kami tuh pintar bahasa Inggris. Yang penting kamu punya karyamu match with our client gitu kan. Nah jadinya apa namanya komunikasinya ya pakai Google Translate. ChatGPT. 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 Jadi dia kalau mau ngobrol misalnya sama yang Singaporeannya, dia pakainya ChatGPT gitu. Berarti memang basic soft skill dulu juga yang ya, walaupun kita tidak tahu bahasa Inggris tapi kita punya skill dulu. Misalnya kita punya keahlian misalnya di bidang desain atau bidang sosial media manajemen, manajemen sosial media. Walaupun kita tidak tahu bahasa Inggris, kita bisa komunikasi lewat ChatGPT itu ya. ChatGPT. Jadi banyak aplikasi AI yang bisa digunakan. Sekarang sih sebenarnya tergantung dari teman-teman nih sebenarnya mau tidak untuk kerja remote ya, mungkin sambil di rumah atau masih yang kuliah sih sebenarnya teman-teman yang masih kuliah di sini masih banyak waktunya ya teman-teman. Ya bisa atau juga rumah tangga. Iya mungkin ada juga di sini yang masih maksudnya sudah berumah tangga, bisa juga sebenarnya karena lebih fleksibel sih pekerjaannya. Nah nanti kalau teman-teman tanya tadi kan approach itu lebih ke perusahaan-perusahaan luar ya. Nanti ada juga Indonesia cuma sedikit. Gitu ya. Silakan teman-teman kalau ingin ada yang ditanyakan tentang aplikasi-aplikasi yang bisa kita approach di aplikasinya, apa saja nama aplikasinya yang tadi sudah kita sampaikan ya teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan tentang apa saja sebenarnya selain yang saya tanyakan tadi, misalnya skill-skill yang dipakai atau ada berkas nih yang perlu disiapkan juga. Ya, ada beberapa project yang pernah saya kerjakan. Mereka minta CV. Biasanya dulu saya dua kali dapat project untuk apa namanya istilahnya itu reviewer. Reviewer apa tuh? Ada yang reviewer untuk bahasa, mengecek apakah bahasa di videonya tuh legit atau enggak. Terus sama yang kemarin kerja di Singapura itu, Tokopars itu. Kedua job ini minta untuk adanya CV, kurikulum vitae. Selain profile, sebenarnya profile ketika kita buat profile di Upwork itu sudah bisa mengejawantahkan CV kita gitu. Cuma ada beberapa terutama perusahaan dari Singapura. Mereka tuh lebih saklek gitu yang harus ada CV. Pakai bahasa Inggris nggak CV-nya? Ya. Pakai bahasa Inggris. Karena Singapura bahasanya bahasa Inggris tawanya. Jadi gitu. Kayaknya kalau saya ini belum ini tahu diri juga. Kalau untuk kerja remote-nya paling perusahaan yang ada di Indonesia aja. Karena saya ukur diri juga, cuman kita tahu diri dan kita terus berusaha untuk mengupgrade skill sih. Karena ke depan ini teman-teman semakin banyak soft skill kita itu akan kita dibutuhkan ya. Dan 10 tahun ke depan masih ada soft skill baru yang harus kita kuasai. Makanya kita harus terus untuk mengupgrade skill kita sih teman. Kalau teman-teman mau bekerja remote terus menerus, tentu skillnya juga harus ditingkatkan. Ya mungkinlah dari bahasa tadi, skill manajemen ya, dan CV-nya itu memang harus disiapkan yang pakai bahasa Inggris ya. Nah, mungkin teman-teman di sini yang ada berapa orang tadi ada 11 orang yang bergabung ya. Sekarang ada Adi Airin sama bergabung. Ingin ditanyakan teman-teman apa yang bisa kami sharingkan malam ini, semoga bermanfaat teman-teman. Yang mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya silakan di kolom komentar ya. Ada Rukmini, Hasrul, Adi yang mau bertanya. Tadi kita sudah mendalami bagaimana langkah-langkahnya dan apa saja yang harus disiapkan, dan terakhir tadi itu websitenya atau aplikasi yang teman bisa play ya. Ada yang aplikasi yang mungkin di skala Indonesia saja, perusahaan Indonesia ya. Kalau saya sih kemarin saya playnya di Maxima. Bisa teman-teman share juga di Instagramnya Maxima.
atau di dampak sosial. Di situ pekerjaan ada fasilitator, ada juga yang social media management, ada juga yang ini ya yang sering buka ya. Di dampak sosial itu ada, di Maxima juga ada. Maxima itu bukan rumah sakit ya, tapi Maxima itu perusahaan startup yang lebih fokus untuk pengembangan soft skill gitu. Di situ teman-teman juga bisa kerja remote ya, remote dari rumah, dan itu online. Saya pokoknya kan tiap pekan ya kalau nggak salah ya, mendampingi teman-teman Unhas dan ITS, dan lumayan ya gajinya. Kalau untuk gaji-gaji kebutuhan sebulan dapat lah. Untuk skincare aja dapat lah kalau gaji skincare. Tapi itu kan cuman seminggu sekali, kadang itu pun kadang 2 minggu sekali saya kerja remote-nya. Itu online, cuman ya mungkin 1 jam 2 jam dalam satu kali pertemuan. Itu remote luar biasa, dan saya dikontrak selama 2 tahun. Itu lumayan ya. Nah, teman-teman ada yang ingin ditanyakan silakan. Isra, ada Desna, ada Cutit ya, silakan. Ini kebetulan dari sumber kita ini memang pengalamannya hampir 3 tahun di bidang remote work nih teman-teman. Silakan teman-teman yang ingin ditanyakan. Bantu tap-tap layarnya. Karisma, welcome Karisma. Kak, ini juga tadi kan ngobrol tentang CV gitu ya. Tadi CV itu bukan hanya sekedar kita kemudian nulis keterampilan kita apa dan lain sebagainya, tapi bagaimana ada point of view yang kemudian bisa menunjukkan apa yang dibutuhkan sama orang yang akan mempekerjakan kita gitu. Jadi di dalamnya harus memuat itu supaya mereka bisa yakin pengalaman, terutama pengalaman kita atau mungkin sertifikat yang mendukung terkait pekerjaan yang akan mereka ini juga sekedar sharing ya teman-teman ya. Yang teman-teman CV ini kan memang kalau kita mengapply ya di perusahaan tertentu, atau tentu kita lihat juga ya. Misalnya kita membuat CV untuk perusahaan tertentu di bidang apa dulu. Makanya CV juga itu harus diperbarui terus teman-teman. Jadi harus disesuaikan dengan perusahaan yang mau kita apply sebenarnya. Karena di bidang translator maka munculkanlah sesial yang tentang kemampuan teman-teman untuk mentranslate, mulai dari translate bahasa. Jadi munculkan misalnya itu penghargaan, untuk penghargaan dapat apa, atau pelatihan tentang translate bahasa daerah atau apa. Memang CV itu sangat menentukan juga. Makanya CV itu harus diupdate terus. Jangan CV yang 5 tahun yang lalu teman-teman apply gitu. Jadi memang CV ini sangat menentukan sebenarnya, karena bagaimanapun perusahaan itu kan lihat. Jadi CV itu kan melihat kita bagaimana profil kita. Kita punya skill apa nih? Apa yang harus kita jual? Mau tanya kakak kerja remote di bagian apa? Kita berdua beda-beda ya. Kalau ini si Dera itu bekerja remote-nya di sekarang ya. Kalau yang sekarang lagi ongoing itu lagi ngerjain transcribe, lagi training artificial intelligence gitu. Kalau saya sih remote-nya itu jadi fasilitator di Unhas sama ITS selama 2 tahun insyaallah. Gitu. Udah, kalau beliau kan ya skalanya internasional lah. Karena di AI kan dia dikontrak atau digaji itu dari perusahaan AI-nya sebagai transcriber. Kalau kemarin di 2000 tahun lalu ya, sampai bulan berapa kemarin di Tokopar itu? Sampai Mei. Itu di bidang social media management ya. Sebagai social media management di perusahaan Singapura. Itu. Ini dari Akil Hakim ya, terjawab ya. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Mungkin tentang KCP atau persyaratan apa saja bisa teman-teman. Jadi intinya remote work itu pekerjaannya beragam seperti pekerjaan kita di kantor dan lain sebagainya. Iya, cuman dia lebih tidak diikat oleh tempat ya, tidak diikat oleh tempat dan waktu sebenarnya. Tergantung. Ada yang terikat oleh waktu, misalnya yang kemarin kan startup di Singapura itu saya terikat dengan waktu sekali. Terikat, kan? Ada jadwal untuk saya selalu maksudnya selalu bisa dihubungi di jam 12 sampai jam 5 gitu. Tapi lebih ke ini tempatnya aja, misalnya dari rumah aja ya, online. Tergantung bisa dibilang tergantung kliennya. Kliennya tuh mau kita jadi apa gitu. Maksudnya pekerjaannya kayak gimana. Kalau yang sana, kalau di startup saya kan jadi staff. Kalau di sini anggaplah ibaratnya kayak freelance. Freelance. Bebas. Berarti jadi ini
itu kalau di Tokopedia memang dia jadi dikontrak memang sebagai staff. Ini memang tidak ada jam-jam tertentu kita harus aktif. Kalau yang sekarang sebagai transkrip itu ya, transkrip itu teman-teman itu pekerjaannya freelance ya, kerjanya di mana saja, kapan saja ya. Dan dia gajinya dolar ya. Ya. Gajinya dolar. Jadi apa namanya, pekerjaannya bukan hanya ini ya. Kalau remote itu bukan jadi jangan berpikir bahwa kerjanya jadi translator saja, jadi transcribe atau training artificial intelligence. Banyak macam pekerjaan yang bisa kalian dapatkan gitu dengan apa namanya, peluang untuk bisa kerja remote. Tadi saya bilang ada data entry. Data entry ini yang paling sederhana sebenarnya dari kerja Kayak remote. gimana itu pekerjaan data entry? Jadi misalnya masukin apa namanya, list-list barang ke Shopee, ke Tokopedia, ke Lazada, ke Amazon, ke ada aplikasi tadi Amazon kan, eBay, misalnya eBay. gitu tuh biasanya Alibaba, ada eBay juga tuh namanya. Itu biasa di mana bisa diakses pekerjaan itu? Bisa di banyak kalau di Upwork itu sering sekali di Upwork teman-teman. muncul. Aplikasi Upwork. 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 Ada juga pernah lihat di Fiverr, tapi Fiverr itu kebanyakan bedanya ya, kalau Upwork itu lebih banyak si klien yang akan mencari freelancer yang mau di-hire. Sedangkan Fiverr biasanya si freelancer yang menawarkan, ini loh kemampuan saya. Misalnya saya pintar desain, saya bisa buat apa namanya, saya bisa buat UI UX designer, saya bisa buat desain produk, saya bisa bantu kamu untuk mengelola akun media sosial kamu. Nah, baru habis itu ditunjukin tuh apa namanya, tunjukin pekerjaan mereka tuh apa begitu. Oke. Yang sudah pernah dilakukan. Nah. Oke, itu sudah terjawab ya teman-teman. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Kayaknya kita sudah tidak dirasa sudah hampir sejam nih, 8:30. Kita mulai tadi 8:30 teman-teman. Oke. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Silahkan ya. Kita mungkin sekitar 5 menit lagi baru kita ada break ya. Break door prize ya? Oh iya ya. Jangan sampai ini ada 8 orang nih ya. Nggak ada door prize malam ini ya, karena kita janji ada sudah door prize ya. Mungkin tapi bagi penanya yang aktif nih, dari tadi ada 2 orang yang bertanya ya. Nanti ayo siapa di sini yang mau door prize silakan ya, kita buka sesi tanya jawab. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman tentang remote work ini ya? Apa saja yang teman-teman harus siapkan tadi sudah kita jelaskan ya. Dari skill-skill segala macam, dan aplikasinya sudah kita sampaikan tadi. Ada website kalau di Indonesia, ada Kita Lulus, ada LinkedIn segala macam ya. Kalau untuk belajar tentang bagaimana buat akun segala macam, bagaimana mengapply atau itu kan ada juga di YouTube ya, sudah banyak sekarang di YouTube. Ada di kita YouTube sekarang ini lebih banyak bagaimana teman-teman ini bisa tahu dulu kerja remote work itu bagaimana sih sebenarnya, dan apa saja sih benefit dari remote work itu. Tentu dari sisi waktu ya. Sisi waktu dan sisi apa lagi biasanya? Sisi waktu, penghasilannya Penghasilan. jauh lebih Ya, besar. tentu kalau penghasilannya dolar ya. Ya. Ya dolar kalau kerja remote. Kalau beliau ini Kak Sedera ini ya lebih ke kerjanya dolar. Kalau saya masih ya UMR lah. UMR-nya bagi ini. Sama saja kan dolarnya dirupain. Oke, ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Mahayani, welcome. Fizi, ada Malla, ada Sukro, silakan yang baru bergabung ya. Bantu-bantu share ke teman-temannya. Ya, kita berusaha untuk berikan edukasi teman-teman, sharing-share. Kenapa tidak kita bisa bantu teman-teman yang baru lulus mungkin, yang mau berminat ya. Tapi sih biasanya kalau yang baru lulus itu memang kalau baik kerja remote ini kan mindsetnya masyarakat ini apa dikerjain itu tiba-tiba boleh ini ya. Kayak sekarang juga kita perlu edukasi juga ini teman-teman yang masih mahasiswa bahwa orang bekerja itu nggak harus masuk kantor ya. Makanya sekarang banyak pekerjaan freelance itu, apa biasanya bisa content creator segala macam kan itu fleksibel waktunya. Affiliate. Ya, saya sekarang juga sempat kemarin jadi affiliate ya. Sempat jadi affiliate juga. Sebenarnya intinya adalah peluang pekerjaan di era sekarang itu Banyak. terbuka luas begitu. Yang Cuman, penting apa kita siap nggak untuk mengikuti tantangan tren sekarang. zaman gitu. Dan Kalau teman-teman mau bekerja freelance atau kerja, sebenarnya semua pekerjaan sebenarnya itu harus disiapkan sih ya.
tentu kalau remote ini, pekerjaan remote ini kan lebih ke soft skill kita, apa sih yang kita harus jual ya. Untuk kerjaan remote. Kalau menurut saya sebenarnya semua pekerjaan itu membutuhkan yang namanya skill. Jadi harusnya setiap orang itu berusaha untuk bisa upgrade dirinya, begitu upgrade kapasitas supaya kita tidak tergerus oleh zaman dan tidak tergantikan dengan tadi artificial intelligence. Sekarang orang sudah tidak butuh lagi yang namanya joki skripsi, karena kamu bisa pakai ChatGPT untuk buat skripsi. Di sini kalau mau teman-teman mau saya mau mau ingin tahu ya, sekarang saya lagi juga buat buku ini dari AI dan itu tidak terhitung plagiasi, dan saya misalnya teman-teman bisa buat jurnal skripsi itu dari AI dan bagaimana caranya dan tidak akan terhitung plagiasi. Itu sudah kalau teman-teman tahu tekniknya. Kalau di sini masih ada yang mahasiswa mau sharing-sharing dan ingin tahu bagaimana buat skripsi ya, itu gunakan AI, luar biasa itu. Hitungan berapa ya? Bisa saya sehari itu bisa jadi sebenarnya kalau teman-teman tahu cara menggunakan AI itu. Ya teman-teman. Di sini mungkin ada yang masih mahasiswa, gunakanlah AI dan kita akan sharing nanti, mungkin bisa saja kita akan sharing ya bagaimana nanti memakai AI untuk membuat skripsi atau buat tesis atau buat jurnal. Nanti kapan-kapan kita akan share ya. Sharing-sharing lah. Ya. Nah, ke depan kita akan berusaha untuk mengedukasi teman-teman. Ya, kebetulan kami lebih maksudnya mau apa yang kita dapat kita akan share juga. Ya, maksudnya apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan selama ini kita pengen juga teman-teman bisa lakukan juga. Ya, kita kenapa tidak ya kita share ilmunya. Ya, tentu kita masing-masing pengalaman mungkin di situ perusahaan yang lebih ke perusahaan luar negeri. Kalau saya kebanyakan selama ini ya paling di skala Indonesia saja, nasional saja ya. Untuk jadi peserta online, jadi bahkan waktu itu saya sempat di hire sebagai host di Teens Go Green, dan satu kali live begini teman-teman, saya di hire itu sampai 800.000 di hire-nya waktu itu. Jadi sebagai host online saja itu di Teens Go Green sama di apa kemarin ya, lupa saya. Kalau jadi fasilitator skillnya apa saja Kak? Oke. Kalau fasilitator sebenarnya pertama ya mungkin public speaking ya. Jadi fasilitator itu kan sekarang ada yang online. Kalau sekarang kan online nih, fasilitator di Unhas sama ITS. Skill yang perlu teman-teman harus kembangkan ya. Temannya skill itu kan hanya perlu dikembangkan sebenarnya. Selain teman-teman punya kemampuan public speaking, teman-teman harus paham juga seorang fasilitator itu apa yang harus dilakukan. Orang fasil itu kan dia memfasilitasi orang supaya dia bisa mencapai tujuannya. Maka yang harus teman-teman siapkan itulah kemampuan teman-teman untuk memfasilitasi orang. Ya mungkin dari kelompok-kelompok diskusi di kelas, ya memfasilitasi aja dulu. Ya, mungkin teman-teman diskusi bagaimana teman-teman memfasilitasi nih. Misalnya ada project, bagaimana teman-teman memfasilitasi kelompok itu untuk bagaimana kelompok itu bisa paham apa project yang ingin dicapai. Ya, bedanya coach sama fasilitator. Kalau coach itu memang lebih ke mengajarkan kita, misalnya ada tema nih atau project, dia ajarkan kita bagaimana membuat project. Kalau fasilitator memfasilitasi kita kalau betul-betul kita tidak harus paham tentang tema, kita harus tidak paham tentang apa yang kita bahas, tapi kita betul-betul tahu tujuan dari apa yang kita, misalnya nih saya memfasilitasi tentang di BSI ya, memfasilitasi tentang bagaimana teman-teman di Unhas dengan ITS itu fokus untuk mengembangkan dirinya atau membuat live mapping atau kalau terakhir sih saya coaching atau memfasilitasi itu tentang bagaimana teman-teman mahasiswa awal BSI itu paham tentang dirinya dulu, potensinya. Jadi saya memfasilitasinya cari tahu dulu tentang dirinya ya, atau jadi kita gali lebih dalam dulu apa kelebihannya kayak gitu. Jadi kalau ditanya apa sih yang harus disiapkan ya kemampuan dulu ya, komunikasi kita, kemampuan public speaking kita itu harus ditingkatkan terus. Sampai sekarang pun saya harus kembangkan juga public speaking saya, karena itu soft skill yang hampir semua pekerjaan dibutuhkan public speaking. Bagaimana pekerjaan apa yang kira-kira tidak butuh public speaking? Kayaknya zaman sekarang semuanya butuh public speaking. Ya. Jualan aja ya, butuh public speaking. Ya gitu. Ya saya cuma waktu itu saya coba-coba aja untuk fasilitator online di waktu itu di Dampak Sosial. Bisa share teman-teman di akunnya Dampak Sosial Indonesia.
Situ kering buka fasilitator. Atau kalau teman-teman mau ini persiapkan, ikutlah dulu untuk ini pelatihan-pelatihan dulu. Ya, banyak kan di YouTube atau di IG-nya Dampak Sosial itu, tiap sosial itu tiap tahun itu buat pelatihan fasilitator tuh. Silakan diikuti teman-teman. Namanya Dampak Sosial Indonesia. Setiap tahun itu buat pelatihan fasilitator, bagaimana menjadi fasilitator yang efektif, bagaimana menjadi fasilitator yang betul-betul bisa memfasil orang mencapai tujuan yang ingin dicapai. Ya, ya bisa terjawab ya. Ada lagi teman-teman ingin ditanyakan? Kayaknya sudah hampir sejam lebih kita nih. Sejam. Jadi intinya Gimana? apa namanya, sharing tentang remote work ini cuma mau membuka insight atau pandangan baru bahwa pekerjaan itu bukan hanya monoton ada di kantor aja. Ini Oke. terkhusus buat teman-teman yang punya skill gitu ya, misalnya punya bakat di desain produk atau desain website, terus apa kemampuan untuk edit video, edit gambar, Desainnya ya, desain. Sekarang kan gunain banyak ya. Canva. Nah, gunakan Canva. Jadi skill untuk ada tiga kemarin kita kalau nggak salah itu sempat hire into end ya, kelola sosial media dengan desainnya pakai Canva kan. Canva. Itu berapa kemarin gajinya itu? 1 juta 2 juta Apanya? untuk skill untuk mendesain pakai Canva aja kemarin. Yang Sempat mana di hire. Ada yang kemarin ditawarkan itu untuk apa mendesain dari Canva itu. Oh, 2,5. Nah, 2,5. Itu pun cuma desain, teman-teman. Dan itu kan kalau skill desain itu kan sekarang saya bisa saja untuk yang pamflet yang saya buat acara malam itu dari Canva juga. Sekarang kan banyak. Jadi gini, sekarang itu di new learning. Maksudnya apa? Kita harus tahu bagaimana kita belajar skill. Sekarang ini kan banyak media untuk mengembangkan skill kita. Kalau mau belajar tentang desain banyak di YouTube bagaimana cara desain di Canva, ya kan? Sekarang juga ada TikTok. TikTok itu luar biasa. Kalau kita mau cari tentang belajar tentang apapun itu, misalnya jalan masa pun ada ya. Mau belajar apapun itu sekarang ada medianya. Tergantung lagi kita mau upgrade nggak skill kita. Jadi intinya skill itu penting banget kalau kita mau kerja di mana saja. Skill tadi public speaking, skill leadership, skill apa namanya bahasa, kemampuan linguistik. Itu penting. Kalau kamu punya bakat-bakat seperti itu, coba deh, kenapa tidak coba untuk cari kerjaan bukan hanya yang misalnya kerja di kantor aja, misalnya untuk tambah-tambahan uang jajan aja, Iya, kayak misalnya gitu. saya job Ya, lah tentu gitu. harus ada pekerjaan tidak anu juga ya. Maksudnya pekerjaan yang tetap juga Iya, ya. kan? Pekerjaan remote ini sebenarnya free atau biasa disebut freelance juga ya. Itu sama bisa saja sampingan juga. Kan kalau misalnya teman-teman nih masuk pagi pulang sore kan masih ada waktu juga kan. Sore sampai malam atau di hari Sabtu Minggu kan masih ada waktu juga. Nah, sekarang juga saya bekerja mungkin ada kerja tetap juga, tapi di sisi lain juga saya harus cari penghasilan lain juga karena sekarang lebih banyak kebutuhan ini. Jadi harus betul-betul kita ini apa ya, mengupgrade diri kita supaya kita bisa, peluangnya kan banyak nih. Sekarang kalau peluang pekerjaan itu banyak, teman-teman. Cuma persoalannya apakah kita mau dan mau mempersiapkan mengambil peluang itu. Dengan cara apa dulu? Mungkin mengupgrade diri dulu. Ya, kalau kita nggak pandai-pandai upgrade diri, ya kita yang akan tergerus entah dari artificial intelligence atau orang lain yang kemudian punya kapasitas yang jauh di atas kita. Jadi upgrade diri itu penting. Kalau mau ngelamar pekerjaan, pastikan bahwa kita itu punya experience atau pengalaman di bidang itu. Kalau enggak, berarti kita punya sertifikat yang mendukung. Terus bagaimana bisa mempercantik CV-nya. Oke, kita sudah ada di sesi terakhir, teman-teman. Tadi siapa yang bertanya? Ayo, ini kita lihat ya siapa saja yang paling peserta. Karena ini ada door prize-nya, teman-teman. Ya kita kan sudah janji nih door prize-nya apa ya. Tadi ada yang bertanya. Siapa tadi? Ini ada 3 orang. 3 orang nggak yang bertanya? Coba. Siapa ya? Oh, sudah pada ini nih. Sudah pada live semua tadi. Tadi ada 11 orang tadi itu. Tunggu, nggak bisa kelihatan ya. Oke. Coba, boleh dicek. Waduh, lumayan banyak yang gabung. Soalnya saya tadi keluar. Oh, ada keluar ya tadi. Siapa tuh? Tadi nggak salah. Ada. Nih satu. Ada Kak Lusgita. Ya, Lusgita. Ya, satu. Lusgita, Kak Lusgita. Terus ada Kak. Siapa lagi? Yang tanya jadi fasil itu apa aja yang dibutuhkan, skill yang dibutuhkan itu.
Tadi ada juga itu apa pertanyaannya? Ya, skill yang dibutuhkan Iya. dari Kak ini Boleh les Olivia. tidak. Dia ini Olivia. bagus les suka begitu. Tidak ada, Oh, ada, memang ada. dia bertanya. Dia- Oh, ada ini. juga bertanya tuh Kak Olivia. Oh, bukan SWP. ini. Ada pertanyaan, dia yang bertanya juga Ah. tentang fasil. Mana? Nanti yang fasil apa yang dibutuhkan itu Kak Olivia yang tanya tadi. Oke. Kak Olivia, terus yang terakhir tadi siapa? Sudah habis nih. Itu tadi ada ini yang ini yang ada. Ah, Nah, tuh. Kak Akil. Akil dot Hakim, Kak Akil dot Hakim. Jadi ada 3 orang. 3 orang. Yang pasti tadi Akil. Itu sama Kak Olivia. Kak Oke Olivia yang teman-teman, bertanya. atas nama Akil tadi boleh di DM ya. Kak Dan siapa tadi? Atas Kak nama Olivia. Akil, bisa DM. Ya, kita akan ada dopres teman-teman. Adakan dopres. Ya sudah dikasihkan 2 prize kan itu berarti. Ini Olivia. Oke, Iya, sudah selamat tadi. ya Olivia. Kak Silakan Olivia. bantu DM aja ya Olivia. Ini DM-nya sudah kemana? aktif. Ini peserta teraktif ya. DM-nya kemana? DM-nya ke akun Loker Sultan ya, teman-teman. Atas nama Olivia dengan Akil. Tadi Sama satu lagi tadi yang pertama. saya lupa tuh. Nanti pokoknya dari 3 orang, Olivia, Akil, silakan DM di akun Loker Sultan. Ini kita ada akan dopres, tentu dopresnya agak menarik. Yang baru bergabung silakan, kita mungkin di sesi terakhir sudah, boleh nih sharing terakhir kira-kira apa closing statementnya tentang bagaimana sih kita bisa bekerja remote work ya, dan apa saja apa yang kira-kira remote work ini sebenarnya apakah semua orang bisa nih ya toh? Kira-kira apa closing statementnya dari Kak Sedera sendiri? Kalau dari saya remote work itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Yang terpenting kita punya skill dan kita menguasai bidang kita itu. Kalau kita itu mau bekerjanya di luar, pastikan bahwa kita seprofesional mungkin, terutama kalau kita menyasar untuk bisa kerja remote untuk perusahaan-perusahaan di Eropa, Singapura. Orang-orang itu rata-rata sangat profesional. Jadi kalau kita itu agak apa ya, misalnya tidak disiplin, terus habis itu kemampuan skillnya kita juga masih underrated, mereka akan mempertanyakan itu semua. Dan ya biasanya kalau kita itu ke hire dari website itu akan jadi bad review kita begitu, dan akan susah buat kita bisa dapat kesempatan untuk dapat klien yang lainnya. Jadi usahakan untuk bisa kerja seprofesional mungkin. Peluang untuk bisa kerjanya sangat terbuka luas. Siapkan skill sebaik mungkin. Sekarang itu banyak pekerjaan remote yang kamu itu disuruh mampu memanfaatkan artificial intelligence, misalnya tadi ya jadi trainer untuk artificial intelligence. Terus juga bagaimana kamu bisa memanfaatkan misalnya ChatGPT untuk bisa jadi virtual assistant untuk menghandle apapun. Nah, jadi usahakan untuk bisa up to date lah dengan perkembangan zaman. Memang ya poin intinya bagaimana teman-teman bisa mengupgrade skill teman-teman ya. Karena peluang, jadi ke depan juga ini kan banyak pekerjaan yang hilang nih. Ya, ke depan ini banyak pekerjaan yang hilang. Nah, tergantung kita. Apakah kita nanti kalau pekerjaan hilang, berarti kita juga upgrade diri juga, pasti akan banyak juga muncul pekerjaan yang baru. Betul. Dengan adanya AI ini, sebenarnya kan teknologi ini sebenarnya walaupun dia misalnya bisa menghilangkan pekerjaan manusia, tapi di sisi lain masih banyak pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh Betul. AI juga. Termasuk tadi itu sebagai transcriber itu juga kan, kita butuh pekerjaan juga, butuh skillnya manusia juga kan. Jadi memang ke depan kita harus upgrade skill juga, mengupgrade skill kita. Tapi transcriber ini mungkin sekarang adalah waktu untuk teman-teman bisa punya kemampuan. Maksudnya kalau yang punya pintar bahasa daerah sekarang bisa cari peluang untuk bisa jadi transcriber itu. Kenapa? Karena di masa yang akan datang artificial intelligence akan bisa punya kemampuan bahasa daerah, jadi tidak butuh lagi translator dari bahasa daerah. Itu bisa jadi pekerjaan yang translator bahasa daerah itu akan hilang teman-teman ya, akan hilang berarti ya. Kenapa? Sekarang kan sudah mulai di hire ini AI akan meng-hire orang untuk mentranskrip bahasa daerah ya.
translate bahasa daerah. Right. Berarti ke depan itu bisa saja tidak dibutuhkan lagi orang sebagai translator bahasa daerah. Bisa Karena kan jadi. AI sudah bisa semua kan. Bisa Nah, jadi. makanya kita harus bahasa anunya itu bahasa peka atau ya peka dalam kondisi kira-kira peluang apa yang ke depan yang kita harus upgrade ya. Gitu. Gitu. Mungkin itu saja ya malam ini karena kita sudah hampir 1 jam lebih Iya. ya. Kita sudah membersamai teman-teman. Sudah saya ucapkan terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Ada masih bertahan 5 orang ya. Tadi kita sudah share mulai dari apa saja yang harus disiapkan, langkah-langkah yang kita harus lakukan untuk kerja remote ya, remote work. Dan kita sudah sharing juga tadi bagaimana caranya apply tadi di aplikasi Upwork. Ada aplikasi Fiverr. kita lulus, ada aplikasi LinkedIn, ada Fiverr. aplikasi 1000 Lancer. 1000 Lancer. Jadi Fiverr. banyak. Ya, kalau teman-teman pengen ini nanti kalau belum jelas tadi nanti bisa di DM di akun Loker Sultan ya, teman-teman. Bisa di apa namanya? Di-share. Oke, ada yang bertanya nggak? Nggak ada? Enggak ada. Oke, nggak ada. Kita break dulu malam ini. Insya Allah ke depan kita akan sharing-sharing lagi teman-teman. Ya, terima kasih sudah yang baru bergabung. Ya, mungkin itu saja. Kalau dari saya sendiri sih melihat acara malam ini tentu mengedukasi teman-teman malam ini tentang bagaimana bekerja remote work dan apa saja benefitnya dan apa skill yang harus disiapkan. Nah, tentu insya Allah ke depan kita akan terus edukasi ya, tentu dengan tema-tema tertentu ya, karena ini career talk yang perdana ya teman-teman. Insya Allah ke depan kita akan update lagi tentang career talk ini. Kira-kira mungkin bisa juga ada request kita kira sharingnya tentang apa lagi, kan malam ini kita fokus untuk share tentang remote work, bekerja bagaimana kita bisa bekerja remote work gitu ya. Mungkin itu saja malam ini. Ada yang ingin terakhir disampaikan? Kayaknya cukup ya. Tadi itu aja mau pesan sama teman-teman untuk peluang itu sangat terbuka lebar. Kalau misalnya sekarang agak susah untuk kalau misal merasa sekarang agak susah untuk cari pekerjaan yang di kantor dan yang harus di tempat bukan dari rumah, kenapa tidak untuk coba mencari pekerjaan dari luar begitu. Yang penting satu kuncinya punya skill. Nah, gitu. Itu kuncinya adalah upgrade skillnya teman-teman. Ke depan banyak yang pekerjaan hilang, maka kita harus terus mengupgrade soft skill. Mungkin itu saja, kita tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin teman-teman, semoga bermanfaat. Saya Muhammad Aksyar, saya Sidera atau Siti Dewi Rahayu undur diri. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di DM ya teman-teman yang tadi sudah bertanya. Ada 3 orang yang sudah disebutkan. Ya, tadi 3 orang, ada Olivia, ada Akil, dan siapa yang pertama tadi silakan di DM akun Loker Sultan. Kami tunggu untuk mendapatkan hadiah dopresnya. Ini semakin banyak yang bergabung nih. Tadi sudah mau habis. Iya. Oke. Thank you teman-teman. Teman-teman. Terima kasih.